selamat datang kembali di Pirkaktus, kakak adik dalam Kristus. Nah, gimana nih pengalaman puasa pantang kalian? Kotak APP-nya sudah penuh. Nanti kita bahas ya. Nah, sebelum kita mulai APP ketiga kita, yuk mari kita bangkit berdiri, kita bersuka cita bersama-sama. Yuk, 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 yuk. Kapan, apa kabar? Hei hei, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua kapan, apa kabar? Hei hei, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Tua kapan, apa kabar? Hei hei, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua kapan, apa kabar? Hei hei, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Nah, adik-adik, mari kita awali APP ketiga kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita awali hari ini dengan doa tobat yang ada dalam puji syukur nomor 25. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa pembuka. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan pertemuan APP ketiga. Berkatilah kami agar kami dapat mengikuti kegiatan APP kali ini dengan baik. Bukalah hati dan budi kami, agar kami peka terhadap kebutuhan sesama kami yang berkekurangan. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, mari kita mendengarkan bacaan kitab suci kali ini. Pembacaan dari Matius bab 6 ayat 1 sampai 4. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu.
Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, Kak Gita punya kisah inspiratif nih. Kita simak sama-sama ya. Judulnya Bank Surgawi. Di surga ada sebuah bank besar, namanya Bank Surgawi. Bank Surgawi ini digunakan untuk menyimpan uang atau harta benda, tapi juga menyimpan kebaikan. Bank ini bukan diperuntukkan bagi para penghuni surga seperti malaikat atau para kudus, akan tetapi diperuntukkan bagi orang-orang di bumi yang menyimpan harta bendanya. Siapapun orangnya bisa menyimpan uang atau harta benda di sini. Bunga yang didapatkan dari bank surgawi ini sangat besar. Pemilik bank ini adalah Allah sendiri, dan Allah lah yang memberikan bunga bagi para nasabah di bank ini. Nah, gimana caranya menyimpan uang di bank surgawi ini? Namun, sebelum malaikat penjaga bank ini menjelaskan, perlu diketahui bahwa saat untuk menyimpan harta adalah saat orang masih hidup di bumi ini. Lalu, simpanannya beserta bunganya yang besar bisa diambil setelah meninggal dan naik ke surga. Nah, sekarang malaikat penjaga bank surgawi ingin menjelaskan prosedur penyimpanan harta di bank surgawi. Simak baik-baik ya. Halo semuanya, namaku Malaikat Bangius. Aku adalah penjaga bank surgawi. Bank surgawi adalah tempat orang menyimpan harta bendanya. Aku akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan uang atau harta benda di bank ini. Sebenarnya, cara menyimpan harta di bank ini sangat mudah, dan tempat penyimpanan harta bank ini tersebar di banyak tempat di bumi ini. Tahukah orang-orang yang bajunya jelek, kotor, dan bau yang ada di jalanan? Nah, merekalah tempat penyimpanan bank surgawi ini. Kalian cukup memberikan uangmu kepada orang-orang tersebut jika kamu ingin menyimpan uang di bank surgawi. Tapi ingat, uang yang kamu simpan baru bisa diambil saat kamu meninggal nanti. Nah, saat itu uang yang kamu simpan bisa menjadi lebih banyak lagi. Karena uang yang kamu simpan baru bisa diambil setelah meninggal nanti, maka jangan simpan semua uangmu di bank ini. Simpan saja separuhnya. Misalnya, uang saku yang kamu punya ada 5.000. Lalu, waktu pulang sekolah di perempatan, kamu melihat anak-anak jalanan. Berikanlah sedikit uangmu kepadanya, misalnya 1.000. Itu berarti kamu sudah menyimpan 1.000 rupiah di bank surgawi. Nanti, kalau kamu sudah meninggal, uang 1.000 itu akan berbunga dan menjadi banyak sekali. Intinya, kalau kamu memberikan sedikit hartamu untuk orang-orang miskin dan membutuhkan, kamu akan mendapatkan lebih banyak dari yang kamu berikan nanti di surga. Itulah bank surgawi. Nah, cukup dengan memberikan sedikit hartamu kepada orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, kamu sudah menjadi nasabah di bank surgawi. Teman-teman, semua adik-adik yang ada di sini sudah buat kotak APP kan? Isilah kotak APP itu dengan hasil puasa dan pantangmu, sebab dengan demikian kamu sudah menyimpan di bank surgawi. Bank surgawi bukan hanya digunakan untuk menyimpan uang atau harta saja, melainkan juga menyimpan kebaikan.
Setiap kali kamu melakukan kebaikan berupa pengampunan, kasih, memberi, rendah hati, membantu sesama, dan lain sebagainya, kamu sudah menyimpan kebaikan di bank surgawi. Jadilah nasabah bank surgawi dengan menabung banyak kebaikan di dunia ini. Demikian penjelasan dari saya, Malaikat Bangius, penjaga bank surgawi. Berkah dalam. Terima kasih, Malaikat Bangius. Kami akan rajin-rajin menyimpan uang di bank surgawi. Bank-bank di bumi memberikan bunga dan harta duniawi. Namun, bank surgawi memberikan harta yang tak ternilai, yaitu harta surgawi. Nah, adik-adik, dari kisah inspiratif tadi, kakak mau tanya nih. Dalam Injil Matius dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Menurut kalian, kenapa ya demikian?
terima kasih sharingnya adik-adik. Sekarang kakak mau tanya lagi nih. Dalam cerita Bank Surgawi, bagaimana cara menyimpan harta di Bank Surgawi? Ada yang masih ingat? Sharingkan ya.
setelah ikut APP 1, APP 2, dan APP 3. Di APP pertama, kita memahami relasi kita dengan Tuhan. Lalu di APP kedua, kita memahami tentang relasi kita dengan diri kita sendiri. Sekarang di APP 3, kita memahami relasi kita dengan sesama. Selalu diingat ya adik-adik. Baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa umat. Adik-adik bisa menjawab dengan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas masa Prapaskah penuh rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Pada masa penuh rahmat ini, kami ingin menghaturkan doa dan permohonan kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami. Kami mohon dampingilah mereka agar bisa menjadi gembala yang baik bagi kami, serta menjadi teladan bagi kami dalam mewujudkan bela rasa terhadap sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk para pemimpin negara kami. Kami mohon, tuntunlah mereka agar bisa menjadi pemimpin yang melayani dan membawa negara kami menjadi negara yang sejahtera. Bantulah mereka agar bisa menjadi pemimpin yang memperhatikan kebutuhan rakyat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berkekurangan dan yang sedang sakit. Kami mohon, berilah kecukupan kepada teman-teman kami yang sedang berkekurangan dan kesembuhan bagi yang sedang sakit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk diri kami sendiri. Kami mohon, berkatilah kami agar kami dapat menumbuhkan bela rasa dalam diri kami, sehingga kami dapat membantu sesama dengan penuh ketulusan, terutama di masa Prapaskah ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita aturkan doa-doa pribadi kita di dalam hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa segala doa dan permohonan yang kami haturkan. Kami percaya Engkau akan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa penutup. Tuhan Yesus sahabat kami, kasih-Mu sangat besar bagi kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu itu. Bimbinglah kami agar kami pun bisa membagikan kasih-Mu kepada sesama kami dengan penuh ketulusan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, selesai sudah APP ketiga kita. Sekarang kita tutup dengan bersukacita. Yuk, bangkit berdiri lagi yuk. Kita bernyanyi bersama.